Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga tetap sehat selalu di rumah ya. Sudah berapa bulan kita tidak jumpa di sekolah. Dalam artian kita belajarnya dari rumah menggunakan media HP dan juga laptop serta menggunakan jaringan internet. Nah, sudah tidak terhitung ya lamanya kita menggunakan media-media pembelajaran seperti itu, yang mungkin juga banyak variasinya yang sudah kita lakukan bersama. Dan kemudian juga mungkin ada muncul rasa bosan, rasa kangen dengan situasi di dalam kelas yang dimana ketemu teman-temannya secara langsung, nggak ketemu secara virtual aja. Nah, seperti itu juga mungkin pasti ada. Namun kali ini Ustadz Dwi tidak ingin membahas tentang hal-hal yang seperti itu. Pada pagi hari ini Ustadz Dwi ingin membahas tentang adab atau perilaku yang seperti apa yang harus kita tunjukkan saat kita berada di kelas online atau kelas virtual. Kenapa Ustadz ingin membahas tentang hal tersebut? Karena beberapa bulan terakhir, baik dari tahun ajaran yang lalu maupun tahun ajaran yang baru, tidak bisa dipungkiri ada perbedaan di kelas dan juga perbedaan di virtual ya. Jadi kelas yang asli maupun kelas virtual ini ada banyak perbedaan. Nah, sebenarnya perbedaan itu sih bukan hal yang signifikan ya, karena hanya berbeda tempat saja. Kalian yang biasanya berada dalam satu kelas dengan seragam yang sama, sekarang tidak perlu repot-repot datang ke sekolah dari rumah masing-masing dengan baju bebas. Dan sebenarnya juga masih bisa interaksi dengan teman-temannya secara virtual melalui kolom chatnya mungkin, seperti itu. Nah, akan tetapi ada banyak hal yang sedikit merubah gaya atau tatanan pembelajaran. Salah satunya adalah tentang kesopanan. Nah, pada pagi hari ini Ustadz Dwi akan membahas tentang itu. Jadi adab atau perilaku apa saja sih yang harus atau wajib kita lakukan saat kelas online atau kelas virtual. Tetap saksikan video ini, check it out. Nah, poin pertama yang akan Ustadz Dwi bahas di pembahasan adab atau perilaku apa saja yang harus atau wajib kita lakukan saat hadir di kelas online atau kelas virtual. Yang pertama adalah kalian harus wajib ya memperhatikan penampilan. Nah, biasanya kan karena kita di rumah, kita free gitu kan ya, kita ya sudahlah seadanya aja. Nggak apa-apa sebenarnya seadanya aja, tapi tetap harus yang kece dong ya, yang rapi, yang sopan. Maksudnya adalah mungkin di rambutnya yang disisir dulu rapi, kemudian pakai kerudung juga yang rapi, yang bagus. Tidak masalah menggunakan kaos atau baju apapun, tetap juga harus yang rapi dan sopan. Jadi gambar di kaosnya atau gambar di bajunya tidak gambar-gambar yang kurang sopan atau tidak sopan, seperti itu ya. Kemudian mandi juga nggak penting sih sebenarnya, karena kelasnya kan online virtual, tapi cuci muka juga perlu. Jadi biar mukanya glowing, nggak kelihatan kusem, dilihat enak, jadinya bersemangat. Nah, seperti itu ya. Jadi yang pertama poin adab menghadiri kelas online atau virtual, penampilan harus tetap dijaga. Kemudian yang kedua adalah gunakanlah bahasa yang baik dan sopan ketika hendak bertanya ataupun ketika akan membalas chat. Ya,
terkadang kita kebablasan nih karena ada temennya yang guyon di chat, ya kita kebablasan. Nah, sebenarnya itu nggak sopan ya. Jadi harusnya sih tidak boleh karena ini kelas virtual, kecuali kalian membuat grup sendiri terus kalian ngobrol secara virtual. Gunakanlah bahasa yang kalian enak gunakan. Nah, berhubung ini adalah kelas virtual, kelas online, sekolah online, maka gunakanlah bahasa tutur kata yang baik dan sopan. Terutama harus jelas ya. Apalagi ketika bertanya kepada ustazah tentang pertanyaan-pertanyaan tertentu, gunakanlah pertanyaan yang baik dan sopan dan juga jelas. Jadi nggak bulet, nggak bingungin, gitu ya. Yang ketiga adalah masalah kehadiran. Nah, ini banyak sekali yang disorot karena kebanyakan mungkin alasannya nggak bisa bangun, nggak ada yang bangunin, lupa dan sebagainya. Selalu ingat ya, diingat dan dicatat jadwalnya. Kalau bisa 5 menit sebelum acara atau kelas online, kelas virtualnya mulai, kalian sudah siap. Jadi sudah memperhatikan penampilannya, kemudian sudah menyiapkan kuotanya, menyiapkan HP-nya yang sudah dicas semalam sebelumnya, kemudian siap-siap mendengarkan materi yang akan disampaikan. Jadi selalu hadir tepat waktu, karena kehadiran pun juga tetap berpengaruh ya di sekolah online ini. Jadi tetap hadir, tetap ada. Kemudian juga ada satu lagi masalah tugas. Nah, tadi sempat lupa nih. Nah, tugas ini biasanya dimunculkan oleh ustadz-ustadzah. Nah, kerjakanlah sebisa mungkin ya. Kerjakannya sebisa kalian. Nah, kalian kan juga ada alat HP, internet dan sebagainya. Kerjakan itu, gunakan alat-alat itu untuk mengerjakan soal atau tugasnya. Kemudian setelah selesai dikerjakan, dikumpulkan juga tepat waktu, jangan melebihi waktu. Kasihan nih ustadz-ustadzanya sudah menunggu kapan nih si A nggak ngumpulin, kapan nih si B nggak ngumpulin. Nah, kerjakanlah dan dikumpulkan tepat waktu. Selanjutnya yang keempat atau yang terakhir adalah ini cukup penting juga, yaitu perhatikanlah materi yang disampaikan itu dengan baik. Sebenarnya kan Ustadz Dwi juga sudah bilang, sekolah online atau kelas virtual, kelas online ini kan sebenarnya sama aja seperti kita sekolah pada umumnya, hanya saja medianya, tempatnya tidak di dalam satu ruangan. Nah, karena sama aja seperti sekolah pada umumnya, maka perhatikanlah materinya dengan baik. Kalau perlu, catatlah materi-materi atau poin-poin penting yang disampaikan oleh ustadz-ustadzah. Siapa tahu nanti kan juga bermanfaat ilmunya. Jadi gitu ya, tetap diperhatikan dengan baik materinya, catat poin-poin yang penting. Nah, Ustadz rasa sudah cukup nih 4 hal yang atau 4 adab atau perilaku yang wajib atau harus kalian lakukan saat melakukan kelas online ataupun kelas virtual. Dan ini sifatnya wajib ya, harus ya, karena biarpun ini namanya kelas virtual atau kelas online, tetap aja ini namanya juga sekolah ya kan ya. Jadi perlu memperhatikan penampilan tadi yang pertama, kemudian perlu juga menggunakan tutur kata dan bahasa yang sopan, baik dan jelas juga. Kemudian hadir atau kehadiran ini harus selalu tepat waktu, pengerjaan dan pengumpulan tugas juga harus tepat waktu. Dan juga yang terakhir atau keempat adalah memperhatikan materinya dengan baik. Tetap diperhatikan materinya, catat poin-poinnya penting. Nah, Ustadz harapkan nanti ketika kalian melakukan kelas virtual atau kelas online selanjutnya, memperhatikan 4 poin penting yang Ustadz disampaikan tadi ya. Terima kasih atas atensinya hari ini. Semoga video ini juga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.